Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi geometri analitika itu pada garis kutub, persamaan bidang kutub kemarin ya, dan titik kutub. Tapi saya juga akan sedikit menambahkan mengenai bidang singgung ya. Saya akan sedikit sebentar. Sudah kelihatan screen-nya ya? Sudah, Bu. Baik, kemarin kita pada saat mencari persamaan bidang singgung, kita menggunakan persamaan bidang singgung yang sifatnya umum, yaitu persamaan bidang singgung di titik suatu titik pada bola, atau titik itu ada titik singgungnya. Nah, untuk menentukan persamaan bidang singgung pada suatu titik pada bola, yang kita lakukan adalah menggunakan kaidah bagi adil ya. Kaidah bagi adil itu cukup mudah untuk menentukan persamaan bidang singgungnya. Sekarang bagaimana kalau yang dicari itu adalah bidang singgung, tapi bukan titiknya yang diketahui titik singgungnya, melainkan bilangan arah dari bidang singgung itu, yaitu A, B, C, atau bilangan arah dari normal bidang singgung itu. Nah, untuk mencari ini, bidang singgung dengan bilangan arah ABC, kita mencarinya yang pertama, menentukan dulu garis normal N yang melalui pusat M dengan bilangan arah ABC. Jadi, karena bidang singgung itu sifatnya dia adalah tegak lurus dari jari-jari, ya, jari-jari, maka yang kita lakukan adalah mencari bidang yang tegak lurus dengan jari-jari itu, atau normal tadi jari-jarinya. Nah, bilangan arah dari jari-jari itu adalah ABC. Nah, ini adalah N-nya. Ini adalah N bidang, gambarnya ini harusnya lebih bulat gitu. Garis ini adalah garis penghubung R dengan titik singgung atau jari-jari. Tapi kita nggak punya titik singgung. Tapi ini bidang V ini, bidang singgung yang dimaksud ini, dia mempunyai arah tertentu, arahnya adalah ABC, jadi normalnya kan ini. Karena bidang tegak lurus normal dan bidang tegak lurus jari-jari, maka normal ini sama dengan jari-jarinya. Ya. Sehingga untuk melakukan adalah satu, menentukan normal N dulu. Siapa normal N? Itu adalah garis yang melalui pusat bola, yaitu melalui M. Sifatnya jelas dia melalui M. Dan bilangan arahnya adalah ABC. Sehingga kita punya persamaan bidang yang melalui sebuah titik dengan bilangan arah ABC, yaitu A kali X min X1 plus B kali Y min Y1 plus C kali Z min Y1 sama dengan 0. Itu adalah persamaan bidangnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah, tentukan titik tembus normal N dengan bulan. Ini tujuannya untuk mencari S-nya itu siapa. Nah, ini kan setelah N-nya itu diketahui, garis N, atau Anda mau menyebut itu garis L juga boleh, garis N ini. Nah, berikutnya melihat titik tembus garis ini dengan bola. Titik tembusnya siapa? Ya ini nanti yang menjadi titik singgungnya. Jadi ketika mencari titik singgung, pada hakikatnya kita mencari titik tembus bola garis L ini terhadap bola. Nah, namanya ada dua titik tembus, yaitu T1 dan T2. Selanjutnya, kalau sudah diketahui titik tembusnya, coba kalau kita lihat, bagaimana cara kita menentukan titik tembus dari bola tersebut atau mencari T1, T2? Ada yang mau menyampaikan ke saya? Kalau bolanya sudah diketahui, kemudian garis ini sudah diketahui, bagaimana mencari titik tembusnya? Silahkan, ada yang mau menyampaikan ke saya bagaimana cara mencari titik tembusnya? Mbak Eka, silahkan.
secara titik T1, T2? Oke, untuk menjawab pertanyaan saya, Anda sebenarnya cukup lihat dari representasi ini. Siapa si T dari gambar saja? T1 dan T2 itu siapa? Atau T1 dulu, siapa T1? Siapa T1? Saya mau jawab saya. Dari representasi gambar ini. Titik singgung, Bu. Oke, titik singgung, Mas Rahmat Sarono, betul. Titik singgung. Oke, sekarang itu kan pengertiannya. Nah, sekarang titik singgung itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau representasi. Titik yang menyinggung sebuah garis atau sebuah bidang. Ya, artinya apa ketika itu menyinggung garis? Menyinggung garis atau terletak pada garis? Titik itu. Terletak, Bu. Terletak pada garis T1 terletak pada garis N, kan? Terus apa lagi sifatnya? Sifat T1 selain terletak pada N, apa? Selain terletak pada N, dari gambar saja kan kelihatan. Ayo jawab silakan. Ini T1 oke, Mbak Dian. T1 titik potong antara garis V1 dengan garis N. T1 adalah titik potong antara Garis V1 dengan garis N. garis V1 dengan N. V1 itu garis apa bidang? Bidang, Bu. Bidang, oke. Bidang V1 atau bidang V2 itu sebelumnya sudah diketahui dulu apa belum? Sudah diketahui apa belum V-nya? Enggak, dari sifat sebelumnya sudah diketahui apa belum V-nya? Lalu? Kalau saya tanya V1 dan V2 itu sudah diketahui apa belum sebelumnya? Dari informasi, coba dari informasi tadi. Sudah diketahui apa belum? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Yang harus kita pahami itu, kita katanya kan mencari bidang singgung bola dengan bilangan arah ABC. Artinya V itu kan yang mau kita cari. Nah, yang kita punya itu adalah satu, bolanya dulu sudah tak diketahui mempunyai pusat M dan jari-jari R. Itu yang pertama. Kemudian karena bidang singgung itu bilangan arahnya ABC, ini bidang singgungnya itu yang mana kita nggak tahu. Hanya diketahui bahwa bilangan arahnya ABC. Ingat, bidang dengan bilangan arah ABC kan banyak sekali, ya kan? Maka yang kita ketahui hanya normal dari bidang singgung itu.
maka artinya yang kita ketahui hanya N-nya saja. Berarti informasi yang diketahui pasti 1, bola, dan N. Sedangkan V tadi siapa? Yang ini bayangan kita bahwa kita itu nanti mau cari V gitu. Ya. Nah, ketika kita menggambarkan V di sini, ini karena dia di bayangan awal, yang penting V-nya itu adalah bilangan arahnya, ini sifatnya begini. Jadi ini menggambarkan sifatnya. Tapi V itu sendiri yang diketahui hanya bilangan arahnya saja. Artinya dari informasi awal, yang diketahui itu adalah bolanya dan normal bidang. Sehingga kalau ditanya, T itu siapa? Betul, dia termasuk V. Tapi yang utama itu, T itu, ingat kita mengatakan titik tembus ya. Nah, dan mengatakan titik tembus normal dengan bola. Yang namanya titik tembus normal dengan bola itu artinya yang dicari adalah perpotongan antara normal bidang ini dengan bola. Ingat, selalu bahwa di dalam permasalahan itu selalu ada kata kuncinya. Bahasa ini, tentukan titik tembus normal N dengan bola. Tentu yang kita lihat adalah perpotongan antara normal dengan N. Sehingga T2 itu siapa? T2 itu adalah perpotongan normal dengan bola. Nah, bagaimana cara mencari perpotongan normal dengan bola? Ya sama, kalau kita mencari perpotongan garis dengan garis bagaimana? Kalau mencari perpotongan garis dengan garis, ada 2 buah garis. Bagaimana cara kita mencari titik potongnya? Jadi kalau garis dengan garis bukan titik tembus, tapi titik potong. Kalau garis dengan garis, bagaimana cara mencari perpotongannya? Halo? Saya ingin mencari jawaban dari yang lain, karena ini hal yang sepele. Ya, Mas Rahmat? Eliminasi dari 2 garis. Nah, oke, eliminasi atau substitusi. Artinya yang Anda lakukan itu adalah mencari titik persekutuan, yaitu yang titik yang memenuhi persamaan garis 1 dan titik yang memenuhi persamaan garis 2. Ingat, ini adalah kunci utama di geometri analitika. Entah di geometri analitika 1, atau di geometri analitika 2, ataupun di aljabar. Kalau kita mengatakan titik persekutuan, berarti titik yang memenuhi persamaan 1 dan memenuhi persamaan yang kedua, seperti itu. Sehingga kalau kita mencari titik tembus normal N dengan bola bagaimana? Ya, kita mencari titik-titik yang memenuhi persamaan garis dan memenuhi persamaan ini, bola. Bagaimana caranya? Ya, tadi dengan eliminasi atau substitusi. Baru setelah kita melakukan proses mencari titik tembus itu, maka kan Anda dapatkan persamaan T2, koordinat T1 dan koordinat T2. Maka setelah itu baru mencari bidang singgung di T1 dan T2. Kalau sekarang T ini berarti sifatnya apa? Bagaimana cara mencari persamaan bidang singgungnya ini? Kalau sudah T1 diketahui, Anda sudah misalnya T1-nya adalah 2,1,1. Bagaimana kita mencari V1? Ada yang mau menjawab? Ya sudah, V1 itu siapa sih? Kan akhirnya menjadi bidang yang melalui sebuah titik dengan bilangan arah tertentu. Sehingga ini kan menjadi kembali ke konsep persamaan bidang pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi konsep persamaan bidang gitu. Maka ketika berbicara bola, sekali lagi, Anda tidak akan lepas dari yang namanya 1, titik persekutuan. Yang kedua, titik persekutuan itu artinya titik yang memenuhi persamaan 1 atau dan persamaan 2. Yang berarti kita melakukan proses eliminasi atau substitusi. Yang kedua, pasti akan berhubungan dengan koordinat titik-titik, berhubungan dengan persamaan bidang, berhubungan dengan persamaan garis. Sehingga kalau Anda berbicara bola, Anda tidak boleh lupa dengan yang namanya persamaan bidang dan persamaan garis ini nanti ya.
Oke, silakan nanti ini dicermati lagi. Kemudian atau cara yang kedua, kita memisalkan bidang, ada dua cara. Ini namanya yang satu itu namanya cara teknis. Cara teknis. Jadi melalui representasi baru diupload ke sini. Yang kedua itu namanya cara yang lebih analitis, lebih ke aljabar ya. Misalkan bidangnya adalah AX plus BY plus C plus D sama dengan, kita memisalkan dulu bidangnya, karena kita belum tahu persamaan bidangnya. Kemudian dicari jarak pusat ke bidang, sehingga kita dapatkan ini jari-jarinya. Nah, ya karena ini didapat, maka terdapat nanti akan ada dua harga. Nanti setelah di substitusi ini, nanti akan mendapatkan D. D-nya berapa? Oh, ternyata nanti dari D itu diketahui bahwa nanti akan ada dua nilai. Dua nilai itu akhirnya kita dapatkan tadi T1 dan T2 lagi, atau bola 1 dan bola kedua. Kita nanti bisa coba akan kita buat yang kedua ini, persamaan bidang singgung bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, persamaan bidang singgung bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 2Y min 3Y min 4 sama dengan 0 di titik 0, min 2, 4. Tapi kalau ini jelas, karena dia di titik, tidak perlu pakai yang ini. Karena dia di titik 0, min 2, 4. Maka cukup kita menggunakan persamaan bidang singgung di sebuah titik. Ini hanya khusus ketika bidang singgung dengan bilangan arah ABC. Nah, dengan bilangan arah ABC itu belum tentu langsung nanti diketahui bilangan arahnya 2,3,1 misalnya. Bisa jadi menggunakan konsep bidang singgung bola yang sejajar dengan bidang ini. Nah, berarti bukan lagi langsung bahasa bilangan arah itu tidak selalu diartikan langsung dengan diketahui bilangan arahnya, melainkan secara konsep bidang sejajar dengan bidang yang lain misalnya. Berarti kalau bidang sejajar dengan bidang yang lain, maka bilangan arahnya sama. Atau bidang tegak lurus dengan bidang yang ini ya. Bidang singgung bola yang tegak lurus dengan bidang A. Nah, berarti kan Anda harus mencari bilangan arahnya dulu. Kemudian bidang singgung bola yang tegak lurus dengan sebuah garis. Bidang singgung bola yang sejajar dengan sebuah garis. Jadi untuk mencari ini tidak selalu langsung kalimatnya adalah bidang singgung dengan bilangan arah A, B, C seperti itu. Oke, ini tambahan untuk yang bidang singgung. Kemudian yang berikutnya, bidang singgung titik dari T, titik P, tapi ini di luar bola, jadi gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah bidang singgung dari titik P di luar bola. Jadi ada titik P di luar bola. Ya. Ini masuk ke, maaf, ini masuk ke dari suatu titik P di luar bola, ini kaitannya kemarin dengan kutub ya. Sebuah titik P di luar bola terdapat tak terhingga bidang singgung yang semuanya akan membentuk kerucut selubung bola. Nah, pembahasan tentang persamaan bidang kerucut terutama berkaitan dengan persamaan yang akan dibahas di bab yang nanti ada kerucut selubung bola. Namun ini dapat pula dikaitkan dengan ini, ya, dikaitkan dengan persamaan kerucut selubung bola di luar bola, kerucut selubung titik P di luar bola yang kemarin. Nah, kerucut selubung ini dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan garis-garis yang melalui P, garis ini melalui P, jadi semua titik ini, kerucut selubung bolanya ini adalah semua garis, tempat kedudukan semua garis, jadi garis ini, nanti bentuknya menjadi menutupi atau membuat sebuah kerucut gitu ya.
kedudukan semua garis yang melalui P tapi menyinggung bola. Melalui P dan menyinggung bola. Maka untuk mencari persamaan kerucutnya yang dilakukan adalah dengan memisalkan P-nya adalah X1, Y1, Y1, kemudian bolanya dalam bentuk umum, maka garis pelukis ini, nah ini yang namanya garis pelukis, kita ambil salah satu, karena kalau kita mengambil namanya sembarang, berarti harus berlaku untuk semua. Ambil sembarang garis pelukis yang melalui P, maka pasti sifatnya satu melalui P, ya, kemudian mempunyai bilangan arah tertentu. Nah, tapi bilangan arah ini belum kita ketahui. Nah, karena belum kita ketahui, maka kita tidak bisa mengatakan bilangan tertentu, melainkan dengan parameter. Maka di sini garisnya memenuhi persamaan garis ini, atau garis ini, atau garis ini, sembarang, pasti adalah melalui P dengan bilangan arah ABC, tertentu tapi belum diketahui. Maka persamaan garis pelukisnya adalah X sama dengan X1 plus AT, Y sama dengan Y1 plus BT, dan Z sama dengan Z1 plus CT. Ini satu kesatuan begini. Nah, ABC-nya adalah bilangan arah, nanti T-nya adalah parameter. Nah, kalau sudah punya G, selanjutnya G ini, garis ini, kita ambil salah satu, G ini dipotongkan dengan bola. Kalau dipotongkan dengan bola itu artinya nanti X ini harus Anda ganti dengan X1 plus AT, Y-nya diganti dengan Y1 plus BT, Z-nya diganti Z1 plus CT, begitu pula X, Y, Z di sini. Ya. Potongkan garis G ini dengan bola. Maka nanti kita akan dapatkan persamaan. Nah, bentuknya persamaan kuadrat. Nah, kemudian kenakan syarat diskriminan D. Kenapa diskriminan D? Karena syaratnya di sini harus menyinggung. Maka syarat menyinggungnya adalah kalau ada persamaan kuadrat, kemudian kita menggunakan diskriminan, nanti ada 3 macam diskriminan. D sama dengan 0, D kurang sama dengan 0, atau D lebih dari 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, itu nanti persyaratan bahwa itu nanti garisnya menyinggung. Maka gunakan syarat D sama dengan 0. Sehingga nanti akan mendapatkan sebuah persamaan, namanya persamaan 2. Lalu baru kemudian kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka nanti Anda akan mendapatkan persamaan kerucut yang diminta, kerucut selubung bulannya yang diminta. Maksudnya ini, kerucut selubung bulannya itu bukan bagian lingkarannya ini saja, tapi ini keseluruhan benda kerucutnya ini. Ya. Ini adalah proses untuk mendapatkannya. Anda harus cermati ini. Nah, contohnya ini. Tentukan bayang-bayang bola pada bidang XUY, jadi bidang XUY, apabila bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 11, disinari dari titik P, 2, 4, 4. Lihat, disinari itu artinya kan, Anda bayangkan kalau disinari pasti nanti akan cahayanya begini. Nah, sehingga akan ada bayangan dari bola itu begini. Maka untuk mendapatkan itu, satu, Anda harus membuat dulu yang namanya persamaan garisnya tadi. Garis G yang dimaksud itu. Garis G ya bukan hanya ini satu ya, tapi ini semua, garis-garis ini semua. Kita ambil sembarang garis G yang melalui titik P. Maka persamaannya adalah, ingat P-nya 244, berarti X1, Y1, Y1-nya adalah 244. X sama dengan 2 plus A, ABC-nya Anda belum tahu, ini C ya. ABC-nya Anda belum tahu, berarti X sama dengan 2 plus AP, Y sama dengan 4 plus BT, Y sama dengan 4 plus CT. Nah, langkah kedua, potongkan garis dengan bola. Nah, bolanya kan tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 11. Tinggal kita ganti saja X, Y, Z ini dengan 2 plus AT, 4 plus BT, dan 4 plus CT. Kita masukkan di sini. Lalu Anda akan mendapatkan persamaan ini. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat T kuadrat plus 4A plus 8B plus 8CT. Nah, ini kali kan persamaan kuadrat bukan dalam variabel ABC, tapi variabelnya sekarang adalah T. Yang bentuk kuadratnya adalah T, jadi ini AT kuadrat plus BT plus C sama dengan 0. Kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Agar menyinggung bola, maka syaratnya D-nya sama dengan 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Tinggal dimasukkan saja.
Ini dikuadratkan, dikurangi 4AC, nah, karena 4 kali 25 tadi ada 100, 100 kali 4-nya dengan ya, kali ini, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Syaratnya tadi, sama, kenapa sama dengan 0? Karena ini, syaratnya diskriminannya sama dengan 0. Kalau sudah, nanti akan Anda dapatkan, substitusikan ABC dari persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 1 A-nya siapa? A-nya adalah apa kalau A-nya? Kalau saya tanya, dari persamaan 1 A-nya siapa? X sama dengan 2 plus AT. Siapa A-nya? X sama dengan 2 plus AT. Siapa A-nya? Atau berapa A-nya? Kalau Anda bingung dengan kata siapa A-nya, berapa A-nya? Dua, Bu. Oke. Dua yakin? X min 2. X min 2 yakin? Saya ulang, X sama dengan 2 plus AT. Berapa A-nya? X min 2 per T. X min 2 per T. X min 2 per T, Bu. Oke, betul. X min 2 per T. Y-nya? Y min 4 per T. Y min 4 per T. Per T, sorry. Z-nya? Kok Z min Y-nya? 4 per C-nya? T. C-nya? C-nya? Z min 4 per T. Oke, Z min 4 per T. Nah, ABC tadi, substitusikan ABC dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Ya, ini A-nya gantikan saja dengan tadi. Nah, karena semuanya per T kan aman, ya kan? Semuanya kan per T semua kan? A sama dengan X min 2 per T. Y sama dengan B sama dengan Y min 4 per T. Z sama dengan C sama dengan Z min 4 per T. Karena semuanya per T kan berarti ada faktor yang sama, maka T-nya sudah tidak perlu dimasukkan lagi gitu ya. Sehingga kita dapatkan dari persamaan ini 4A-nya digantikan X min 2 per T. Tapi semuanya kan per T semua kan? Sehingga per T-nya langsung dihilangkan saja, tidak apa-apa. Jadi 4 kali X min 2 plus 8 kali min 4 dan seterusnya selesaikan. Maka inilah bayangan bulat pada bidang XOY. Langsung ketemu persamaannya. Anda tidak perlu mencari langsung A-nya berapa, B-nya berapa, tidak. Tapi langsung dari operasi yang kita lakukan ini, Anda mendapatkan bayangan bulannya adalah ini. Nah, tapi karena tadi ini bukan bola, bayangan bola apa bukan? Kalau Anda nyenteri bola ke tembok, itu bayangannya bentuknya bola apa bukan? Bukan. Ya, karena itu bayangan bola itu ini ditambahkan dengan sifat tadi pada bidang XOY. Bidang XOY itu persamaannya adalah Z sama dengan 0. Maka dia adalah perpotongan Z sama dengan 0 dengan bola ini. Ya, perpotongan antara bidang XOY dengan bola. Dipotongkan kan bentuknya menjadi bidang potong kan? Sehingga dia bentuknya adalah bidang ini. Nah, ini bayang-bayang bola pada bidang XOY bukan ininya, tapi perpotongan antara Z sama dengan 0 dan 2 dan bidang ini. Nah, ini dapat dituliskan nanti bentuknya bisa ini dan ini, tapi maksudnya sebenarnya kalau kita bisa menuliskan itu dalam satu kesatuan gini. Nah, di bawahnya persamaan satu ini persamaannya Z sama dengan 0 seperti itu. Oke, ini contoh untuk yang bayangan tadi ya, yang penggunaan kerucut selubung bola ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke, kalau belum akan saya lanjutkan. Nah,
Penyelidikan tersebut memperlihatkan bahwa bayangan bola tersebut adalah berupa elips. Nanti ini kalau ini Anda jabarkan, nanti bisa membentuk, kalau Z-nya Anda ganti dengan 0 gitu ya. Coba lihat Z-nya sama dengan 0 loh. Masukkan saja Z-nya 0, ini Z-nya 0, ini Z-nya 0, ganti Z-nya 0. Maka nanti akan membuat namanya berupa elips. Tapi dari ini dan ini saja sudah cukup untuk menjawab bayang-bayang bolanya. Tapi kalau akan lebih jelas lagi ya masukkan saja Z-nya diganti 0 seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Ini adalah bidang kutub sebuah titik terhadap bola. Nah, ini juga sudah kita buat yang kemarin ini ya. Pada dasarnya ketika mencari bidang kutub itu titik P atau kemarin titik K terhadap bola adalah bidang ini. Bidang yang memuat kerucut serubung bola ya, titik-titik singgungnya ya, ini titik-titik singgungnya. Nah, caranya dengan kaidah bagi adil yang kita sebut kemarin sama dengan menggunakan persamaan garis singgung, hanya saja P-nya di luar bola bukan pada bola. Nah, sekarang kalau ini adalah yang diketahui titiknya, kita mencari bidang kutubnya. Tapi kalau yang berikutnya adalah ketika kutub sebuah bidang terhadap bola. Jadi yang diketahui adalah bidangnya, yang ditanyakan adalah kutubnya atau titik kutubnya. Apabila diketahui sebuah bola dan sebuah bidang V, ada sebuah bola dan bidang V, maka kita akan dapat mencari sebuah titik P sebagai kutub bidang V terhadap bola B. Jadi titik P-nya, jadi dibalik. Kalau tadi diketahui bola dan titiknya, kita bisa mencari bidang kutub. Sekarang kalau diketahui sebuah bidang dan sebuah bola, kita bisa mencari titik kutubnya. Contohnya, tentukan titik kutub bidang V X plus 6Z min 5Z min 2 sama dengan 0 terhadap bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 3X plus 2Y min Z plus 2 sama dengan 0. Nah, yang kita lihat tadi, P-nya kan belum kita ketahui. Karena belum kita ketahui selalu, kalau kita belum mengetahui, Anda harus memisalkan dengan juga sesuatu yang sifatnya umum. Maka kita misalkan bahwa titik kutubnya itu adalah P, X1, Y1, Y1. Nah, kalau P-nya diketahui, maka jelas persamaan bidang kutub ini akan diketahui. Persamaan bidang kutubnya apa? X1X plus Y1Y plus Y1Z min 3/2X plus 1 plus Y plus Y1 min setengah Z plus Z1 plus 2 sama dengan 0. Persis ini kan ya. Nah, karena bidang ini kan bidang kutub titik P. Padahal ini juga bidang kutub. Artinya ini harus identik dengan ini. Ya, bidang ini harus identik dengan C. Nah, supaya identik, identik itu sama halnya persamaan yang ekivalen kalau kita lihat. Nah, supaya ekivalen bagaimana? Ya, ini setiap koefisiennya sebanding. Berarti ini kita jabarkan menjadi X min setengah gitu ya, banding 1. Ini harus jabarkan dulu. Nah, yang ini maaf, harus dijabarkan dulu menjadi, ini kan ada X-nya toh. Maka ya kumpulkan yang X, karena di sini kan variabelnya X. Maka di sini kalau dikumpulkan X1X min 1,5 X. Berarti X1 min 1,5 dikalikan X. Maka di sini koefisien dari X-nya adalah X1 min 1,5. Kemudian kalau Z-nya bagaimana? Di sini min 6. Di sini Y-nya berarti Y1. Y1Y ini kan 1, berarti Y1 plus 1. Maka sekali lagi, sebelum sampai ke sini nanti ada satu proses untuk menjabarkan ya. Sehingga didapatkan supaya identik atau ekivalen, maka X banding ini sama X banding koefisien dari X, koefisien dari Y, koefisien Z, dan konstantanya ini harus sebanding. Jadi ini pun harus sebanding dengan ini. Ya, sebanding. Ya. Maka kalau sudah mendapatkan ini, nah, Anda selesaikan. Ya. Anda menyelesaikan persamaan ini harus selesaikan ya. Ini dengan ini misalnya, atau ini dengan ini yang didapatkan sesuatu.
ini dengan ini, artinya menyelesaikan keempat persamaan ini, Anda akan dapatkan X1-nya berapa, Y1-nya berapa, Y1-nya berapa. Silahkan nanti kalau hanya baca ini enak banget gitu. Biasanya yuk ketemu langsung X1-nya. Yang harus Anda lakukan nanti adalah coba jabarkan dari ini menuju ke persamaan yang mau diidentikan dengan ini. Yang kedua, selesaikan persamaan ini. Karena Anda kesulitan mahasiswa itu biasanya adalah ketemu konsepnya tapi untuk menyelesaikannya mengalami kesulitan. Nah, ketahanan di sini untuk menyelesaikan ini yang harus dilakukan ya. Ini adalah kutub sebuah bidang terhadap bulan. Nah, yang berikutnya adalah kuasa suatu titik terhadap bulan. Ini akan saya cek dulu ke yang satunya lagi. Kita cek satunya lagi. Nah, kuasa suatu terhadap bulan. Sudah kelihatan ya. Kuasa suatu terhadap bulan. Apa yang disebut sebagai kuasa suatu terhadap bulan? Kuasa suatu titik terhadap bulan itu adalah hasil kali segmen-segmen garis yang menghubungkan T dengan bulan. Jadi kalau ada suatu titik T, maka kita menarik garis T ke semua bulan. Jadi nanti ada dari T ke sini, dari garis hubungan ke sini, satu, ini juga dihubungkan ke sini, ini yang penting di semua titik pada bulan. Nah, ke sini. Nah, maka nanti hasil kali segmen-segmennya, ya dimaksud segmen itu apa sih? Lihat, saya ambil contoh yang paling mudah di sini nanti. Ada T, ditarik garis T sampai menghubungkan bulan. Berarti nanti yang namanya segmen itu adalah TA1, segmen yang satu, hasil kali segmen garis yang menghubungkan T dengan bulan. Kan yang menghubungkan T dengan bulan kan ini, T dengan A1. Dilanjutkan seret T dengan A2. Lanjut di pojoknya sana kalau misalnya menembus itu ya. Maka TA1 kali TA2. Nanti ada yang TB1 kali TB2. Nanti ada C-nya ini kan harusnya ada garisnya gini, seret itu. TC1 kali TC2. Nanti ada garis ini juga seret. TD1 kali TD2 kali TE1 kali TE2 kali misalnya ada lagi di sini. Nah, kalau di sini kan berarti hanya satu saja karena titik singgung toh. Maka TF kali TF seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Nah, karena ini semua sama, ternyata ada yang istimewa ketika kita mengatakan TE1 kali TE2. Siapa TE1? TE1 itu adalah TM, tapi ini R besar, garis-garis dikurangi oleh R. TE1 panjang TE1 itu sama dengan TM diambil R. TM diambil R. Sedangkan TE2 itu adalah TM yang ditambah dengan R. TM kali R. Nah, ternyata TE1 kali TE2 itu sama dengan TM min R sama kali TM plus R. Nah, ini kan namanya selisih kuadrat. Maka menjadi TM kuadrat min R kuadrat. Ini berlaku sama untuk setiap perkalian ini. Nah, maka namanya kuasa titik T terhadap bola adalah TM kuadrat min R kuadrat. Ini cara kita mendapatkannya. Oke. Siapa TM kuadrat min R kuadrat? TM lebih dari R. Kalau saya lihat ke sini. Kalau TM-nya, TM luwih gede saka R. R-nya kan segini. Ya, ini berarti TM lebih dari R. Kalau TM lebih dari R, berarti TM kuadrat kalau diambil R kuadrat, hasilnya positif. Kalau TM kok lebih kecil dari R, TM lebih kecil dari R, jadi misalnya T-nya di sini, ya T-nya di sini, maka TM dia lebih kecil dari R itu. Berarti kuasanya negatif. Anda bayangkan berarti kalau ini jelas kuasanya positif, T-nya di luar bulan.
Kalau TM lebih kecil daripada R, berarti kan T-nya di sini. TM luwih cilik timbangane R. Maka berarti T-nya itu di dalam bola. Sedangkan kalau di sini, TM podo karo R. Maka dia adalah pada bola. Maka posisi titik T itu selain dapat ditentukan dengan persamaan bola itu sendiri, juga dapat dihubungkan dengan kuasa titik terhadap bola seperti itu. Jika TM positif, maka kuasanya positif. Kuasanya positif berarti T-nya di luar bola. Jika TM sama dengan R, maka kuasanya 0. T-nya pada bola. Jika TM kurang dari R, maka kuasanya negatif. T-nya di dalam bola. Ini yang kita gunakan untuk menentukan janjane kuasa itu apa sih. Nah, misalkan ada bola yang persamaan umum, kemudian T-nya persamaan ini kita mau cari. Berapa janjane T-nya itu sih, K-nya, maaf K-nya. Ternyata K itu kan TM kuadrat min R kuadrat. Nah, TM kuadrat berarti jarak titik T ke pusat bola. Kita pakai jarak pusat T ke pusat bola ini. Tapi dikuadratkan berarti yang tadinya akar sudah tidak pakai akar. Dikurangi R kuadrat. R kuadrat itu 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat min D. Dihitung seret, dijabarkan. Setelah dijabarkan ternyata Anda dapat persamaan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus B1 plus Y1 plus D. Nah, ini kan janjane yang kita lakukan itu adalah memasukkan koordinat titik T ke dalam persamaan bola. Nah, lihat. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan bola kok hasilnya 0, berarti T pada bola. Kalau T dimasukkan ke dalam persamaan bola kok lebih dari 0, berarti T di luar bola. Kalau T dimasukkan ke dalam persamaan bola kok ternyata hasilnya negatif, berarti T di dalam bola. Jadi betul bahwa kuasa itu terkait dengan posisi titik T pada bola tadi. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi atau representasinya. Ya. Oke. Ini latihannya. Selidiki apakah titik ini terletak pada dalam atau di luar bola. Ya tadi kalau untuk menyelidiki dalam atau di luar bola, kita podo wae mencari kuasanya gitu ya. Nah ini kalau bolanya bentuknya ini, maka kuasanya tinggal memasukkan saja ya. Oke, nah untuk kuasa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak untuk saat ini saya cukupkan. Setelah ini akan saya share ini ya nanti untuk latihan. Di assignment memang itu assignment, tapi sebenarnya itu sebenarnya untuk latihan Anda ya. Memang akan di assignment Anda harus mengumpulkan, tapi pada dasarnya itu untuk latihan itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti silakan dipelajari lagi. Jangan lupa bukunya dibaca. Anda mencari referensi dari sumber-sumber yang lainnya juga ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, setelah ini akan saya end meeting ya.